Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Effendi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer yang membahas tentang Computer Based Information System atau yang bisa disebut dengan CBIS. Oke, apa sih CBIS gitu ya? CBIS itu sistem informasi berbasis komputer atau Computer Based Information System bahasa Inggrisnya ya, merupakan sistem pengolahan suatu data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dapat dipergunakan sebagai alat bantu yang mendukung pengambilan keputusan, koordinasi dan kendali serta visualisasi dan analisis. Begitu. Apa sih fungsi dari CBIS sendiri? CBIS difungsikan untuk pengolahan data sehingga dari berbagai data yang terkumpul dapat dirangkum menjadi satu untuk selanjutnya diolah menjadi sebuah informasi bagi suatu organisasi, bisnis, dan pengambilan sebuah keputusan. Nah, itu adalah fungsinya dan ada lagi yaitu CBIS juga digunakan untuk melakukan monitoring laju kinerja sebuah organisasi bisnis yang diukur melalui setiap data yang masuk. Begitu. Dan ada lagi, CBIS ini sangat diandalkan oleh para organisasi bisnis karena kemampuannya tersebut ya. Selain itu, keakuratan informasi yang diberikan dari data yang diolah. Oke. Itu tadi. Dan juga ada lagi tentang kinerja CBIS. Nah, apa sih kinerja CBIS? Kita bisa kenal dengan yang namanya Electronic Data Processing atau bisa kita sebut dengan EDP. Apa tuh EDP? EDP adalah fokus awal pada data ditandai dengan munculnya punched card dan key-driven bookkeeping machine. Aplikasi yang diterapkan ialah masih berupa sistem informasi akuntansi. Jadi masih berupa sistem informasi akuntansi ya di sini, begitu sih. Dan ada juga Management Information System atau yang bisa kita sebut dengan MIS. Fokus pada informasi ditandai dengan revolusi teknologi yang diterapkan sehingga memungkinkan lebih banyak pemrosesan yang diaplikasikan dengan penggunaan komputer sebagai sistem informasi manajemen. Oke. Ada lagi nih yang namanya Decision Support System atau yang bisa disebut dengan DSS. Fokus revisi dalam pengambilan keputusan DSS merupakan sistem penghasil informasi yang ditujukan pada suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan serta diambil keputusannya oleh pengguna informasi. Oke, terus ada lagi Office Automation. Nah, Office Automation ini itu ditandai dengan perkembangan komunikasi jarak jauh seperti voicemail, teleconference, faksimiles, transmission, dan lain-lain ya. Perkembangan komunikasi jarak jauh dengan menggunakan aplikasi AO atau UA ya, dapat memunculkan virtual office gitu. Dan yang terakhir ada artificial intelligence atau bisa kita sebut dengan AI. Nah, pada konsultasi AI ini didasarkan pada komputer dapat diprogram untuk melaksanakan berbagai penalaran logis yang seperti manusia, begitu. Dan ada juga tentang elemen CBIS. Nah, apa sih elemen-elemennya? Mari kita bahas. Yaitu yang pertama ada data. Data merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian yang merupakan kesatuan nyata yang nantinya akan digunakan sebagai bahan dasar suatu informasi. Begitu. Dan ada juga informasi. Ini menurut para ahli ya, yaitu Barry dalam buku Accounting Information System and Business Organization dikatakan bahwa informasi merupakan suatu yang ditujukan hasil pengolahan data yang diorganisasikan dan berguna kepada orang yang menerimanya.
Nah, ini juga ada lagi yaitu sistem. Sistem informasi merupakan sistem pembangkit informasi dengan integrasi yang dimiliki antar subsistemnya. Sistem informasi akan mampu menyediakan informasi yang berkualitas, tepat, cepat, dan akurat, sesuai dengan manajemen yang membutuhkannya. Begitu. Dan ini ada lagi yaitu berbasis komputer. Jadi sistem informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memainkan peran penting dalam sebuah sistem informasi. Secara teori, penerapan sebuah sistem informasi memang tidak harus menggunakan komputer dalam kegiatannya. Tetapi pada prakteknya, tidak mungkin sistem informasi yang sangat kompleks itu dapat berjalan dengan baik jika tanpa adanya komputer. Begitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah kehadiran teknologi sistem komputer sangat dibutuhkan oleh para pemimpin dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk pengambilan keputusan yang sangat dipertanggungjawabkan. Penyimpanan arsip atau dokumen-dokumen yang dilakukan oleh para manajer secara komputerisasi ini dapat diproses dengan cepat dan dalam pencariannya tidak membutuhkan waktu yang lama, sehingga informasi yang dibutuhkan oleh para manajer dapat segera ditampilkan dengan aktivitas SIM. Berbasis komputer, para pemimpin perusahaan atau manajer dapat lebih mudah, lebih murah, efisien, dan efektif dalam upaya pengambilan keputusan, termasuk di dalamnya dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen. Nah, itu tadi pembahasan tentang Computer Based Information System atau bisa kita sebut dengan CBIS. Mungkin ini akhir dari pembahasan kita kali ini. Jika ada salah kata mohon maaf, dan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa atau kalangan luar lain yang sudah menonton, dan juga terima kasih kepada Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Catur Nugroho. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.